Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom buat Anda yang hadir maupun di rumah. Saya menyapa Anda dalam kondisi apapun Anda saat hari ini. Mungkin Anda sedang beristirahat, Anda tidak bersama kami di sini. Anda sedang mengikuti acara ini. Yang pesan saya satu hal, pastikan kita semua laksanakan perjamuan kudus. Mengapa perjamuan kudus ini penting buat kita tiap minggu laksanakan? Dan ini juga merupakan Tuhan taruh di hati saya dan ada beberapa kesaksian yang memang perlu Anda simak. Setiap apa yang Tuhan nyatakan di sini pasti dibuktikan dengan sesuatu yang nyata. Oleh sebab itu, kehadiran Anda yang di sini pun saya sangat appreciate. Terima kasih Anda orang yang mengerti tentang panggilan Tuhan. Tuhan memanggil semua orang, tapi Tuhan tidak pilih semua orang. Hanya orang yang menyerahkan sepenuhnya yang dipilih Tuhan. Bagi Anda yang hadir bukan berarti yang terbaik, memang kita batasi. Tetapi Anda yang pilih hadir di sini berarti Anda mempunyai pengertian bahwa kita perlu berdoa buat orang lain. Sekalipun kita tidak bisa tampil secara fisik. Beberapa rekan saya, teman-teman bahkan tidak tergabung dalam, maksudnya bukan dari gereja di Pulau Jawa di mana saya kadang-kadang mendengar kesaksian mereka, miris hati saya. Mereka berani tampil di depan, mereka buat sesuatu padahal mereka tidak punya apa-apa dalam kondisi begini. Tapi mereka bilang, hanya satu mereka katakan, kami ini adalah utusan Tuhan. Kami melangkah tanpa bawa. Ada yang keluar mau pengen berikan sesuatu untuk banyak orang, gak punya apa-apa. Perjalanan orang yang nitipin, itu luar biasa. Umpama saya bilang, hari ini saya mau buat aksi sosial. Saya jalan, saya cari mereka yang mungkin isoman, mereka yang betul-betul perlu pertolongan. Saya gak punya apa-apa, tapi saya sudah keluar dari rumah. Dan Tuhan bisa pertemukan orang-orang yang menitipkan buat saya kerjakan. Dibandingkan kita diam, meratap diri kita, akhirnya jadi apa ya? Kalau tembok ratapan itu berarti kita nyinggung agama orang lain. Saya mungkin bilang pohon ratapan kali ya. Jadi meratap pohon berbuah, tapi ya pohon beringin tak akan berbuah. Ya, oke, Pak Bu, kita tidak berpanjang waktu. Saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan mau bicara apa buat kita? Saya menghimpun beberapa pendapat para pakar. Kemudian saya berdoa, lalu Tuhan mau berbicara apa kepada kita hari ini. Lalu saya mendapatkan sebuah peneguhan. Firman Tuhan yang akan saya bacakan buat kita semua adalah Yohanes pasal yang Yohanes 3 Yohanes ya. 3 Yohanes saya cari dulu. Seandainya kalau Anda yang di atas ini bisa nolong saya, jauh lebih bagus. Terus ada bawa Alkitab. Saya memang ini tipe pendeta yang mau baca sendiri. Tapi ada teman saya sudah sediakan asisten biasa di sampingnya. Mungkin besok-besok saya akan cari begitu juga. Ada bagusnya. Jadi cepat, tidak buang waktu. Yohanes 3 Yohanes pasal yang surat Yohanes kedua, Yohanes yang ketiga, ya ini dia. Saya bacakan untuk, karena Yohanes itu pasal cuma 2 ayat ya pada kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Itu doa dari Yohanes. Dalam segala sesuatu, baik-baik saja atau sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sama-sama katakan apa? Amin. Alkitab mencatat kalimat yang penting dari Yohanes. Tidak ada sukacita yang lebih besar. Perhatikan, tidak ada sukacita yang lebih besar dari kebenaran.
Jadi hari ini saya letakkan topik sharing kita adalah penentu sehat adalah jiwa. Sekali lagi, penentu sehat itu jiwa. Sehat apa? Alkitab jelas mengatakan, kalau kita baca kembali di ayat yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa, kata Yohanes, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Baik-baik dan sehat-sehat saja. Bukankah kita semua mengharapkan kondisi baik-baik dan sehat-sehat? Baik dalam arti apa? Baik dalam arti kata mungkin kondisi rumah tangga, hubungan suami istri, semua baik-baik saja. Apalagi pelayanan. Walaupun mungkin ada yang mempersepsikan kondisi COVID yang sudah di lock seperti ini, lalu ada yang coba menyimpulkan gereja lagi mengalami krisis. Oke, silakan, orang mau tafsir apa saja. Tetapi saya katakan firman Tuhan berpesan, biarlah pelayananmu baik-baik saja. Ini sebuah doa dari Yohanes, Pak Bu. Doa para hamba Tuhan masa lalu, energinya tidak pernah ditarik karena dicatat dalam Alkitab. Di saat Anda dan saya membacanya, di sini maupun di rumah mendengarkannya, saat itu juga kita telah dikonekkan ke energi yang sama. Sekalipun mungkin 2000 tahun yang lalu, itu bicara waktu Anda dan saya. Tetapi bicara energi keilahian, gak kenal waktu, gak kenal ruang. Saat waktu kita masuk kepada kebenarannya, saat itulah kita terkoneksi pada energi yang sama. Artinya, apa yang dikatakan Yohanes itu berlaku kepada orang yang membaca. Yang pertama. Yang kedua, belum tentu semua mengalami. Nah, itulah sebabnya kita perlu juga melihat apa yang dikatakan oleh Yohanes kepada jemaat saat itu. Suratnya ini. Dan kalau kita bisa menangkap esensi daripada pesan firman Tuhan tersebut, dan kita juga akan mengalami hal yang sama. Dia katakan baik-baik, baik dalam bisnis tentunya juga, baik dalam hubungan, baik dalam banyak hal. Sehat-sehat. Saya coba untuk menyelidiki bahasa asli. Kata sehat ini memang tidak semuanya ditujukan kepada hanya tubuh saja. Bisa saja sehat dompetnya. Coba periksa dompet masing-masing, masih sehat enggak? Bukan isinya yang sehat, tebal, bukan. Keluarkannya itu berguna enggak? Saya punya pimpinan dulu ya, waktu saya masih di bisnis. Ini orang bule dan dia berkata kepada saya, Ton, cari duit itu enggak susah. Nah kalau buat kita cari duit yang susah ya. Dia bilang, kamu lihat aja di Indonesia. Terus saceng sekarang. Kalau Jakarta, goceng. Satu hari berapa kali terus dia bilang. Itu kan berarti dia bilang cari duit tidak susah. Ceng. Gope ceceng. Kan gitu. Kok satu hari berapa? Dan ini pernah disaksikan oleh seanak Tuhan loh. Dia cuma diri 15 menit dapat 45.000. Dia bisa makan padang. Tapi dia gak mau terus jadi seperti itu. Dan dia langsung berubah profesi. Dan sekarang bahkan dia jadi berkat bagi banyak orang. Yang sudah pernah saksikan. Nah apa komentar dia bahwa cari duit itu gampang. Justru mempergunakannya sulit. Kan ini kontra ya. Betul gak? Yang kita tahu pergunakannya gampang. Carinya sulit, ini dalam pandangan kita, perspektif kita. Tapi buat dia bilang gini, cari duit gampang. Nah, yang maksudnya kamu pergunakannya gampang gimana? Kamu beli rokok, kan kelihatannya gampang. Apakah itu sehat buat kamu? Terus kamu nongkrong di jalan sana, karena punya uang, ngedrak, ya, kemudian juga minum-minuman, ya, ngopi. Bukan salah kalau ngopi sebenarnya, saya juga suka ngumpul ngopi ya. Tapi kumpul ngopi iya, tapi doa enggak.
Karena kamu punya duit. Kalau nggak punya duit baru rajin berdoa, biasanya seperti itu. Mudah-mudahan tidak menyinggung lah ya, tapi minimal kan mengingatkan pada kita. Kadang-kadang orang yang punya duit itu kan lebih tanda petik agak sedikit rada-rada gitu loh ya, dibandingkan yang nggak punya duit. Kalau orang yang nggak punya duit, idenya itu keluar. Apa saja bisa kerjakan. Bahkan yang dikerjakan semua bersifat sosial lagi. Ya seperti itu. Nah itu pendapat dia. Tapi saya hari ini bisa membenarkannya seperti itu. Sebenarnya bahwa cari duit itu memang gak susah. Tetapi saya katakan, maka sekarang saya katakan, ayo cek dompetnya sehat enggak? Tubuhnya sehat enggak? Nah Alkitab katakan, doa Yohanes katakan, Rasul, supaya baik-baik sehat-sehat. Tolak ukurnya apa? Yang pegang kuncinya apa? Yang menjadi key-nya apa? Buah apa kamu makan? Ya, vitamin apa kamu minum? Ya, kemudian nasi apa yang menjadi makanan kamu? Itu yang perlu kita tahu. Tapi justru Alkitab katakan di ayat yang ketiga, bukan itu. Dia kata apa? Sama seperti apa? Jiwa kamu baik-baik saja. Coba kita baca di ayat yang ketiga. Ya. Sebab itu sangat bersukacita. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu. Dalam apa? Kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Sama seperti jiwamu yang di ayat kedua apa? Ya, baik-baik sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kenapa jiwanya baik-baik saja? Kenapa jiwanya sehat-sehat saja? Jawabannya apa? Kata Rasul, dia dengar. Aku dengar mungkin jemaat Tuhan sini semua ya, aku dengar dari Erna ngomong sama saya, happy itu hidupnya itu kebenaran. Saya dengar dari Erna. Tapi saya tambahkan, memang seperti itu tuh. Artinya apa? Setiap kesaksian yang didengar bukan menjadi berita hoax, tapi dia sendiri tahu mereka hidup di dalam kebenaran. Nah, kehidupan ini perlu dikelola. Mana ini, Bang? Jiwanya yang perlu dikelola, Pak Bu. Dengarkan baik-baik ya hari ini ya. Saya mau memberikan endingnya sangat penting hari ini. Kata jiwa Pak Bu itu ada 3 hal. Pertama apa? Pikiran, perasaan, dan tindakan. Kehidupan itu tindakan. Apa yang kita perbuat, keputusan-keputusanmu. Engkau mau hadir di sini, engkau mau berdoa, engkau mau dagang, engkau mau apa saja, itu tindakan. Manakala tindakan ini tidak didasari dengan hati, Kemarin aku dengar Bu Retno waktu diwawancari oleh seorang sahabat, dia bilang, kalau hari ini kami bekerja masih ada yang mengatakan kami punya terselubung, ya kami juga tidak bisa ngomong apa-apa. Tetapi loh, kenapa ibu lakukan hati? Pak Bu, orang yang bekerja dengan hati tak ada kekuatan yang bisa pisahkan. Kalau Anda semua hadir di sini karena hati bersekutu dengan Tuhan, itu hatinya Tuhan, nggak ada yang bisa pisahkan kamu. Virus bukanlah musuh kita yang utama. Pagi tadi waktu saya naik sepeda, saya sedikit wawancara beberapa orang yang gerainya ditutup. Terus saya tanya, kamu mau salahkan siapa? Wah, banyak komentar. Sana sini. Yang paling kena ya pemerintah tentunya. Saya bilang, salahkan sendiri. Kenapa gereja kita masih ada onsite?
Di sana sini banyak kasih catatan yang negatif. Kita ngerti apa yang harus kita buat. Kita mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan. Hati. Saya bilang sama staf saya, haramkan kalau kamu buka karena kamu butuh duit. Karena itu perjanjian saya sama Tuhan waktu saya tinggalkan pekerjaan saya sebagai hamba Tuhan. Haram buat saya minta-minta. Beberapa sahabat saya bilang, anak-anak saya dengar itu pengusaha besar. Pak Tony, ada apa Pak, kasih tahu ya. Saya bisa SMS mereka. Enggak. Jujur aja. Yang saya layani itu orang-orang yang punya duit itu susah dihitung punya. Di Pulau Jawa tentunya. Dan di Kalimantan banyak juga. Dan mereka membuka diri. Tapi bukan itu Pak Bu. Kita membuka karena kita tahu kita butuh layani orang yang banyak. Dalam fellowship itu punya nilai energi tersendiri Pak Bu. Maka itu saya selalu katakan ketika pandemi datang, baru kita tahu siapa kamu, siapa aku. Ngerti? Jadi kita mau berdoa. Hati ini yang benar. Nanti minggu-minggu berikutnya karena saya nggak bisa panjang-panjang. Bagaimana hati kita bisa benar? Pikiran dulu. Jangan jadikan itu pengetahuan Pak Bu. Pikiran ini biasanya kita cekokin ke pengetahuan. Firman Tuhan kalau kata Daud, sekali Allah berbicara, itu di dalam Mazmur 62 ayatnya 11-12 itu, sekali Allah berbicara dua hal. Kata anaknya Salomo di dalam Amsal 2 pasal yang ke-10, yang hal pertama adalah menyukakan jiwa, tetapi yang kedua kasih Allah menerobos sampai kepada hati, itu hikmat. Jadi baca Alkitab itu bukan sekedar pengetahuan, tilakonin, itulah kebenaran. Dan itu yang akan membuat kita baik-baik, sehat-sehat. Rumah tangga kita baik, jiwa kita sehat, tubuh kita sehat. Jadi kesehatan, keberkatan semua ditentukan oleh apa? Jiwa kita Pak Bu. Pikiran kita yang sudah dibenarkan, hati kita yang penuh kasih, tindakan kita menjadi berkat, tidak egosentris. Dan saya sudah dikasih tahu Tuhan bahwa selesai ini akan terjadi kebangkitan baru. Kapan? Nanti saya gongnya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Tangkap, pengurapan itu akan diberikan buat Anda. Tahun ini pengurapan melihat keilahian. Orang yang bisa lihat Allah, dia pasti akan melihat situasi apa ini dan bagaimana dia menghandle. Yang pertama, kebenaran. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 28. Apa itu? Lukas 11 ayat 28. Mungkin baca itu lebih gampang. Kalau saya pakai ini simas, pakai ini ngebul ya. Tetapi tetapi berkata, yang berbahagia, mungkin Susan udah itu baca San. Ya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Penterjemah sangat konstruktif. Dia menggunakan istilah memelihara. Kata memelihara itu apa? Menyatu dalam hati. Baca Alkitab itu, saya mau tanya Pak Bu, di rumah, bukan peliharaan ya, tapi biasanya peliharaan juga pasti diutamakan dengan yang di rumah tuh. Biasanya ya, yang peliharaan apa saya nggak tahu lah ya. Kadang-kadang kalau pelihara ikan juga pulang bukan lihat anak istri, cucu lihat ikannya dulu kan gitu ya. Atau anjing gitu loh ya. Saya gunakan pelihara. Tetapi kata pelihara itu adalah sesuatu yang sudah melekat di hati. Jika firman Tuhan melekat di hati, pasti kamu lakukan. Bohong. Kalau orang mengatakan, wah saya melekat di hati. Lah, kelakuan kamu loh yang ditentukan. Kalau melekat hati menimbulkan karakter dan itulah berkat.
Apa yang kamu buat sesuai dengan karakter ilahi, itulah berkat. Sekecil apa kamu tabur, sebesar itulah yang akan keluar taburanmu. Intinya seperti itu. Nah, di sini dikatakan firman yang didengar dan melekat di hati. Artinya apa? Kebenaran yang didengar melekat di hati, dan itulah bahagia. Beberapa waktu yang lalu saya dapat webinar dengan beberapa teman dokter, satu di Amerika dan ada beberapa dokter Indonesia. Kebahagiaan yang dimaksudkan, jadi mereka bicara tentang soal medicine, pengobatan. Dia begini, ada satu dokter berpendapat itu di Amerika. Kenapa ada orang yang kebal dengan virus? Nah, di situ mereka menggunakan sejenis obat namanya Dexa apa saya lupa ya, kalau dokter dengar kalau saya sebut ampuni saya, tapi saya juga nggak mau sebut lengkap lah. Dexa itu, nah dia bilang obat ini memang sudah lama ada. Ketika itu dikonsumsi, ini menjadi pencegahan, tapi sekarang udah nggak dijual lagi. Itu kalau masuk ke dalam tubuh dan dia ini akan langsung menutupi kita punya sel, itu kan katanya ada klep. Apa ya, reseptor katanya. Ini virus, ini sel kita, dia masuk. Nah, obat ini menimbulkan sebuah reaksi menutup lubangnya, kayak lubang kunci, dia mau masuk nggak bisa. Sehingga dia tidak bisa melepaskan racunnya ke dalam, terjadi replikasi, ya, terjadi replikasi. Dia tidak bisa berproduksi kembali, dia hanya di luar. Nah, kalau di luar, dia nggak akan membuat kamu sakitnya lama. Ya, nggak buat kamu lama. Kenapa? Karena dia nggak terjadi menginfeksi dalamnya. Nah, itulah yang dikatakan obat tersebut. Saya coba searching, saya coba cari cara kerja obat itu membuat orang menjadi senang. Senang dia akan coba-coba makannya narkoba ya. Senang itu menimbulkan dosa. Dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Setelah saya periksa dengan seorang sahabat saya, dia seorang dokter neurolog, yang namanya serotonin itu menstimulasi seluruh neuron kita. Namanya ada neurotransmitter. Jadi kepekaan kita punya neuron itu akan bereaksi ketika ada musuh datang, dia nutup. Dan itu barang nggak boleh tutup terus. Kalau tutup terus nanti juga dia kan berfungsi. Nah, begitu ada musuh langsung dia tutup. Maka dia nggak bisa masuk. Dan orang tersebut terinfeksinya cuma hanya bagian-bagian tertentu. Mungkin hilang penciuman, flu pilek gitu-gitu aja. Dan seperti itu. Tapi kita jangan mau sampai di situ. Itu kurang bagus juga. Ini menurut seorang sahabat saya juga seorang profesor. Dia coba memberikan sebuah kajian ilmiahnya dia. Saya kembali Alkitab lagi. Bukan profesor, dia doktor dia. Sekarang lagi viral banget. Jadi bahagia itu akan mengunci virus untuk berkembang biak di tubuh kita. Catat aja. Nah, nanti saya akan sampaikan bagaimana bahagianya, ya. Saya akan kunci itu. Yang kedua, Alkitab katakan kata bahagia loh ya. Bahagia itu bukan di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat 22, coba dibacakan. Amsal 7:22. Berapa menit lagi ya? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebenarnya Alkitab mengatakan hati yang bahagia itu hati dan gembira ini mempunyai kesamaan. Tapi kadang-kadang ayat ini begitu orang baca, hati yang gembira itu lompat-lompat. Di gereja dibikin lompat-lompat. Banyak yang lompat-lompat besok kena kepapar langsung kolab. Bahagia bukan seperti itu. Bahagia yang harus dirangsang oleh kebenaran. Kebenaran itu menjadi sebuah sukacita. Nah, kebahagiaan yang seperti itulah yang menimbulkan sukacita, hati yang gembira. Hati yang gembira itu obat yang manjur, kata dokter seperti itu.
Nah, di situ ada kalimat yang kedua, semangat yang patah, apa itu? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini dokter ini lagi viral ini. Jadi kita jemur matahari, ya, matahari yang jam 10 ke atas itu kan ultra D. Kalau di bawah jam 10 itu ultra A. Nah, buat kecantikan aging ya, ada seorang dokter ahli kecantikan aging, dia sarankan itu di bawah, maksudnya sebelum jam 10 itu bagus sekali. Tetapi yang itu tidak bisa memberikan vitamin D. Nah, harus di atas jam 10 itu akan memunculkan vitamin D. Nah, itu ultra D ya. Berapa lama? Ya jangan lama-lama juga. Nah, vitamin D itulah yang akan memproduksi hormon, mengolah kita punya kolesterol itu menjadi vitamin D dalam tubuh kita, dan dia akan menghasilkan namanya kalsium buat tulang kita kuat. Tapi kalau kamu jemur terus tapi ketakutan, hidup yang gak benar, mengeringkan tulang, semangat ibadah kagak ada. Mau doa, mintanya didoakan aja. Didoakan sampai bertubi-tubi juga. Kenapa? Kamu semangat yang patah, mengetulang. Rupanya seorang ahli mengatakan hormon yang keluar dari tulang itulah menjadi imun yang paling utama, yang membentuk imun yang bisa melawan virus. Nah, sukacita model apa? Sukacita ketika kita menerapkan prinsip firman Tuhan di dalam hidup kita. Maka seorang ahli fitness berkata bahwa ketika dia berlatih, tubuhnya itu ototnya akan mengeluarkan namanya myokin. Myokin itu adalah hormon dari dalam tulang itu, dan itu akan membentuk imun yang kuat. Nah, ini pun mereka. Lalu saya coba merangkum kembali apa yang harus kita lakukan. Tentu saya selalu katakan 7J itu, ya, 7J. Tapi saya jaga imanmu, jaga jiwamu, jaga tubuhmu. Nah, tubuh istirahat cukup. Hindari stres, jaga itu. Jaga makanan, jam makan, jenis makan. Jogging, jus. Nah, saya waktu COVID, saya dikasih lihat Tuhan. Saya tanya, Tuhan, ini kenapa jadi begini? Tuhan kasih saya lihat ada satu jenis buah. Saya nggak mau sebutin, tidak enak juga. Nanti barang itu habis, mahal lagi, saya nggak bisa beli. Saya dulu bilang wortel, langsung pasar habis. Ya, akhirnya saya nggak punya wortel juga dulu ya. Ini buah muncul. Saya memang pas buah ini saya sering konsumsi. Nah, saya jogging, saya fitness di rumah tentunya. Saya push up. David, dia nggak percaya. Saya bilang, Papa 100 kali put up. Saya kasih lihat dia. Saya lakukan itu udah bertahun-tahun. Nah, karena kemarin saya disarankan konsumsi vitamin D dengan dosis tinggi di atas 5.000, ya, ini saya tutup, saya kasih saran. Saya coba minum karena saya dikirimin, teman-teman kirimin. Tapi dia bilang jangan, dokter bilang jangan langsung konsumsi. Cek darah kamu dulu, vitamin D-nya sudah ada belum? Saya iseng-iseng pergi cek, rate-nya kan 30-100 ukuran Indonesia. Saya di atas normalnya. Jadi tentu belum lebih 100 ya, masih di bawah 100. Dan ini sudah anti virus vitamin D saya. Wah, ini nggak akan terpapar nih. Sekaligus cek juga, saya punya anti virus ya. Begitu dicek di atas 1.000, langsung saya telepon, Bapak pernah kena ya? Saya nggak tahu. Tapi Bapak punya tinggi sekali. Saya ini lab sudah cek banyak orang yang sudah divaksin pun tidak pernah di atas 1.000. Yang sudah 2 kali, bahkan 3 kali nggak ada katanya. Yang terpapar pun kagak ada. Loh, kok Bapaknya tinggi? Vaksin di mana? Ya vaksin dari surga kali, saya bilang. Saya di rumah saya doa. Ya, mungkin saya pernah terpapar. Baru kemarin saya dengar dari seorang profesor, katanya Jakarta secara seluruhan itu
44,5% sudah terpapar. Ya, artinya tinggal berapa persen lagi sudah bisa herd immune gitu loh ya, herd immune. Jadi ditanya kenapa bisa begitu? Ya orang bisa dua macam. Yang terpapar itu mereka ya itu tadi itu mungkin kekunci, dia punya cara sendiri sehingga dia tidak merasa apa-apa, mungkin seringkali bilang OTG. Ya, tapi nggak ada reaksi apa-apa. Nah, itu biasanya bisa membangun imun sendiri. Yang kedua, terpaparnya yang memang terinfeksi. Terinfeksi itu yang batuk, pilek, hilang pencium dan sebagainya itu, nah itu namanya terinfeksi. Nah itu ketahuan. Nah yang pertama yang ketahuan mungkin seperti itu. Dan saya dengar mereka ngomong itu, saya berdoa. Saya ingat pertama kali saya pernah berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang sama saya apa? Masih ingat kan kalau Anda buka video saya tahun lalu, Tuhan bilang sama saya, kamu gak usah persoalkan positif negatif. Yang penting sehat. Kalau jiwa yang kamu sehat, kamu pasti sehat. Terus teman-teman bertanya saya, loh cara gimana Tuhan bisa naikkan imun kita? Bagaimana cara Tuhan nyelamatin kamu? Apakah Tuhan dari surga kirim angin, kamu selamat? Enggak, pakai manusia. Ya Tuhan naikkan imun pakai virus juga. Kemarin ada seorang pendeta khotbah, kalau Anda sudah pengen imun naik, udah kenain aja COVID. Dia bilang, ya kalau liwat langsung gimana? Bukan begitu caranya ya. Vaksin itu memang yang utama karena pemerintah sudah sediakan gratis. Yang kedua jaga makanan. Kalau kamu terpapar pun tidak akan terbencana ya. Intinya seperti itu. Yang terpenting jaga. Lalu Anda tanya, bagaimana Bape terjadi? Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu cuma satu. Tuhan saya ajaib. Apa yang terjadi? Karena buat kemuliaan Tuhan. Seorang dokter di Pontianak, dia geleng-geleng kepala, aku lihat saya. Pastor, udah berapa kali? Pertama tumor, udah kaget, selesai. Empedu batunya, ya, Nyak yang saksinya. Itu pun hilang, nggak ditangani lagi, dicek langsung kita beberapa minggu dicek lagi hilang. Yang ketiga, itu gula 400. Ya sudah 3 tahun normal sampai saya diminta untuk memberikan testimoni dan berikan wiyangan waktu ulang tahun ID ya, Harkat Nasi itu di Pontianak. Sekarang tiba-tiba kamu bawa yang beginian. Dia memang Tuhan Anda itu luar biasa. Haleluya. Mari Pak Bu, saya menutup ibadah ini, ajak kita semua berdoa. Buat Bapak Ibu yang di sini hadir atau di rumah, hari ini sharing saya apa? Ya, yang jadi penentu kesehatan, penentu kita punya kehidupan, penentu semua adalah jaga jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak. Bagaimana jaganya? Firman Tuhan dilakukan. Kalau Anda hidupnya tidak benar, ya, masih ada hutang sama Tuhan, Anda jangan vaksin juga tidak bisa nolong kamu. Kamu diam di rumah juga nggak bisa nolong kamu. Tahun depan bisnis akan baik, itu juga tidak bisa nolong kamu. Saya mau katakan, ya. Kemarin seorang sahabat saya berbagi tentang soal mereka yang mulut macam-macam itu. Saya katakan ayo dalam waktu yang segera kita bereskan semuanya. Kita mau tampil kudus di hadapan Tuhan. Kita mau sambut tahun kemuliaan yang Tuhan sediakan buat anak-anak Tuhan, buat orang percaya, buat kita semua. Ada amin? Nah itulah sebabnya mari. Dan saya katakan firman Tuhan tidak boleh diabaikan, harus dijalankan. Ya, ketika kita jalankan, Allah yang turut bekerja. Buat Anda yang hadir maupun di rumah, mari. Buat Anda yang sedang sakit, sedang bermasalah, ya mungkin di rumah sakit, sedang isoman atau sedang dirawat atau dalam penyakit lain, taruh tanganmu di dada, kemudian kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba datang kepada Engkau saat pagi hari ini. Kami bersama-sama jemaat Tuhan di tempat ini, terutama buat kami yang hadir mungkin dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat sesuai firman-Mu, atau yang di rumah yang baik-baik saja, yang sehat-sehat sesuai firman-Mu. Kami satukan hati kami, iman kami tertuju kepada Tuhan, dan kami mohonkan curahan energi keilahian-Mu atas kehidupan kami semua yang mendengarkan siaran pagi hari ini. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, ketika mereka di rumah sakit dalam keadaan
keadaan tak berdaya, atau mereka yang terpapar, atau mereka yang sudah mengalami berbagai hal di rumah sakit. Kuasa keilahian Allah mengalir dan menyentuh dan melepaskan dan menyembuhkan mereka dan menyehatkan mereka. Bagi mereka yang di rumah mungkin isoman juga, tentu kami tidak sebutkan nama satu persatu, ada terlalu banyak nama yang sudah masuk di catatan hamba-Mu. Hanya hamba bawa ke hadapan Tuhan setiap nama-nama itu, dan kuasa ilahi Allah menyembuhkan mereka, membebaskan mereka, dan menguatkan mereka. Terlebih lagi hubungan suami istri, rumah tangga, orang tua dan anak, pekerjaan, ekonomi yang sedang mengalami persoalan. Ya Tuhan, campur tangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Terlebih lagi mereka yang sedang berpergian karena satu kondisi, Tuhan sertai perjalanan mereka. Kami serahkan semua jemaat ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau jamah mungkin mereka yang sebagian dalam keadaan ketakutan menghadapi situasi yang ada ini. Kadang-kadang tidak tahu apa yang harus diperbuat. Tuhan, hamba mintakan pencurahan Roh-Mu atasnya, sehingga ada semangat yang baru. Tidak menjadi semangat yang patah sehingga mengeringkan Tuhan, mengeringkan tulang, menurunkan imun. Tuhan, saat Engkau menguatkan mereka, memberikan semangat yang baru, maka akan tumbuhlah iman yang baru dan imun yang kuat menghadapi segala situasi yang ada, dan mereka juga diberikan ilmu untuk melakukan perbuatan-perbuatan ke depan untuk mengerjakan pekerjaan yang baru. Hamba serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan saat yang berketepatan juga kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang saat ini mungkin ada sebagian yang terpapar, sahabat kami yang ada di Landak Tuhan. Kami tidak sebutkan namanya, tapi kami tahu Engkau Allah yang sudah dengar kami sudah berdoa, dan kuasa keilahian-Mu menyembuhkan, melepaskan dia dari sakit penyakit yang ada. Hamba-hamba Tuhan saat ini yang sedang mengalami pergumulan mungkin ekonomi, kehidupan rumah tangga, kami mintakan di dalam nama Tuhan, tolong akan mereka ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa kami, Presiden Joko Widodo, keluarganya, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan keluarganya. Demikian juga Menteri Indonesia Maju, lembaga tinggi negara, MPR, DPR, TNI, Polri, Jaksa Tinggi, dengan lembaga lain yang kami tidak sebutkan nama mereka. Kami mintakan jangkauan Tuhan, pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan atas bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami itu, supaya mereka melaksanakan tugas, kebijakan-kebijakan diambil seturut dan kebenaran, sehingga bisa membawa bangsa ini keluar dari apa yang sedang terjadi, sehingga bangsa ini bisa tampil lebih baik lagi. Kami juga berdoa buat kepala negara, pemerintahan daerah, yaitu gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, dan jajarannya sampai tingkat yang terendah RW RT. Kami serahkan ke dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga mereka benar-benar menjalankan tugas fungsinya di daerahnya masing-masing. Terlebih juga kami berdoa buat mereka yang saat ini bertugas di rumah sakit, para tenaga medis yang menangani kesehatan, puskesmas, dan juga pada daerah-daerah pos-pos yang dibangun untuk menangani COVID-19 ini. Kami mau bawa mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mau mohonkan kepada Allah, lindungi mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka, sanggupkan mereka. Demikian juga buat mereka yang terpapar COVID-19, mereka yang saat ini dalam kondisi yang mungkin rada sulit. Tuhan, kami berseru dalam nama Yesus, ada pemulihan, ada kekuatan yang baru. Demikian juga kami berdoa buat pengamanan dari TNI, Polri sampai kepada tingkat rendah, yaitu PP maupun juga Hansip, Satpam, ke dalam tangan Tuhan. Kami mintakan kawalan dan penghiburan dan kekuatan Tuhan atas mereka yang melayani 24 jam. Mereka yang saat ini mengendalikan transportasi, baik transport darat yang membawa pasien hulu hilir atau transport udara maupun juga transport laut. Tuhan sertailah mereka di suasana dan kondisi sekarang yang ada ini. Mereka menjalankan tugas pelayanan radio pantai, ATC maupun juga mercusuar. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mintakan penghiburan, pelindungan atas mereka semua sekalian. Dan bagi kami semua yang melayani tempat ini Tuhan, baik dari depan sampai belakang, sampai ke perparkiran, keamanan, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami bersatu hati mohonkan di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melaksanakan perjamuan kudus bersama-sama. Buat Anda yang hadir di sini maupun di rumah,
pastikan Anda semua sudah mempersiapkannya. Tahukah Anda bahwa Alkitab berkata, jika kita satu iman, satu pengharapan, dan satu tubuh dalam Kristus, tergembala gereja, maka saat waktu kita mengangkat bersama, dimanapun Anda berada, kami jauh dari Anda, saya gembala juga jauh dari Anda, tapi Tuhan yang menyatukan kita hadir ketika kami percaya iman kami telah satu dengan Anda, menghadirkan Tuhan yang sama, bekerja seturut dengan apa yang dijanjikannya. Alkitab katakan, inilah tubuhku, perbuatlah setiap kali kamu minum. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama roti ini. Kita buka cawan ini yang berisikan anggur, sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa anggur ini adalah perjanjian baru, jadi menyimbolkan darah Kristus, yaitu penghapusan dosa, menjadikan kita suci di hadapan Tuhan, dibenarkannya dan dimuliakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Jemaat Tuhan, percayalah kepada Allah, sumber kehidupan kita. Ketika Ia bisa berbuat sesuatu kepada hamba-Nya, ya saya pribadi yang sudah saya saksikan, maka iman saya mengatakan ini pun akan tertransfer kepada seluruh jemaat yang mengangkat cawan perjamuan kudus maupun roti. Engkau akan diberikan imun yang kuat, vitamin yang cukup, tubuh yang sehat, sehingga menghadapi semua kondisi engkau menjadi orang yang cakap, orang yang kuat, engkau pandai di dalam mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan jemaat dikasih Tuhan yang saya kasihi di sini maupun di rumah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah. Persembahanmu engkau bawa kepada Tuhan menjadi persembahan yang harum, persembahan perpuluhan, syukur, sulung, dan semua janji-janjimu. Tuhan memperhitungkannya. Tuhan dari Dialah yang akan mengembalikannya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan yang menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Yang punya katakan, Amin.